Selamat sore, Tum Ilham. Apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah sehat. Oke, kedatangan narasumber yang luar biasa dari Ciamis. Yang memang hari ini kita akan mengupas problematika di Jawa Barat yang memang menjadi keresahan untuk baik kaum muda ataupun kaum tua juga. Di mana kaum muda dihadapkan dengan tantangan pengangguran, sedangkan kaum tua yang hari ini bekerja dihadapkan dengan tantangan PHK. Nah, Tum Ilham, kita melihat bahwa hari ini kondisi di Jawa Barat tentu ada persoalan terkait angka pengangguran yang tinggi. Kalau menurut data nomor 1 di antara provinsi yang lain. Nah, tentu kan ini menjadi permasalahan yang sangat serius bagi Pemprov Jabar, yang dimana investasi yang cukup besar masuk ke Jawa Barat, tapi angka pengangguran juga cukup tinggi. Di sektor lain juga industri sekarang sudah dimasifkan banyak melalui beberapa pembangunan yang sekarang sudah dibangun di Subang untuk mobil listrik, juga pembangunan industri-industri di kabupaten kota. Nah, ketika hari ini kita dihadapkan dengan persoalan tersebut, apa sih yang memang menjadi kendala ketika memang persoalan pengangguran ini terus meningkat? Sehingga menurut data yang saya baca itu sudah mencapai 6,9% atau sekitar 1,7 orang dari total angkatan kerja yang berjumlah 25 juta orang. Nah, angka ini kan cukup besar gitu dihadapkan dengan kondisi angkatan kerja yang hari ini mungkin lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, menghadapi tantangan-tantangan yang demikian. Semakin bertambahnya lulusan-lulusan sekolah, semakin banyak juga pengangguran. Apa sih yang kita bisa bedah indikator dari persoalan pengangguran tersebut? Oke, Ketua Ilham silahkan. Baik, sebelumnya boleh minum kopi Oh, dulu. santai, ini ngobrol santai. Jadi begini Pak, berbicara soal pengangguran tentu kan kita hari ini mungkin sudah banyak membaca di beberapa platform baik itu media sosial ataupun bahan referensi lain yang memang menyebutkan soal kondisi angka pengangguran terbuka. Dan memang betul bahwa di Indonesia itu angka pengangguran terbuka masih tinggi gitu kan. Kemudian apalagi ketika dikhususkan di Jawa Barat tentu masih jadi salah satu yang tertinggi pengangguran terbuka yang ada di Jawa Barat. Nah, hal ini memang ada beberapa faktor tentu secara umum gitu kan, baik itu dari kondisi SDM-nya, kemudian faktor investasi dan faktor kebutuhan kerja utamanya yang memang belum bisa menyerap secara keseluruhan. Nah, artinya hal ini tentu harus kita sadari dan harus kita sesuaikan bahwa kita selaku pemuda yang memang notabene melek teknologi memang harus cepat beradaptasi. Karena di era modern seperti sekarang, yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan itu sangat mudah dipelajari. Tapi memang di beberapa fenomena banyak juga pemuda yang masih belum bisa beradaptasi dengan teknologi, belum bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh industri atau apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Nah, hal ini kan satu sisi kita dihadapkan dengan polemik angka pengangguran terbuka, tapi satu sisi juga kita pemudanya masih ada yang mageran. Nah, artinya hal ini pun harus kita jadi evaluasi bersama, tidak hanya pemerintah provinsi ataupun stakeholder lainnya, tapi yang jelas dari diri kita pun harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Karena Gen Z hari ini tentu kan sangat
kreatif dan sangat mudah mendapatkan informasi. Tinggal bagaimana penyesuaian kita dalam menghadapi tentu tantangan dunia kerja. Karena kan orientasinya ujungnya ini kan untuk mencari ataupun untuk bertahan hidup. Iya. Kita sebagai manusia, karena kan bahaya juga kalau kita nggak makan. Betul. Nah, jadi yang jadi catatan saya mungkin ada beberapa. Yang pertama, yang harus dibenahi tentu secara sistem tata kelola, baik itu dari pemerintahan ataupun kita sebagai pemuda. Maksudnya sistem tata kelola ini lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan ataupun menggali potensi apa yang bisa kita sodorkan untuk kita berkontribusi ataupun menyumbangkan kreativitas kita dalam dunia kerja. Karena kan banyak tuh kerja-kerja yang memang bisa kita ambil sebetulnya, baik itu secara medsos dengan jual beli online ataupun share-share video yang sifatnya jual beli macam di TikTok dan lain-lain. Artinya sangat terbuka sekali dengan kondisi modern seperti sekarang untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Tinggal bagaimana kreativitas kita mampu menangkap peluang dan potensi tersebut. Begitu sih. Gitu. Siap. Soft skill lah ya, berarti untuk para pemuda ini harus bisa menggali potensi soft skill. Mungkin tadi ya, ketika pribadinya mampu untuk menggunakan media digital, terus mungkin ada latar belakang yang memang bisa dagang menggunakan media online untuk tadi online dan sebagainya. Oke, menarik sekali memang kondisi hari ini ketika kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, tapi di sisi lain juga kita itu kan dalam proses ketika mendaftar bekerja banyak juga persoalan yang mungkin dihadapkan. Mungkin dari umur dibatasi. Kadang umur produktif itu bisa dianggap umur 25 ke bawah untuk penerimaan lapangan kerja. Nah, kalau misalkan kita lihat dari berbagai fenomena persyaratan mungkin ya, kadang harus ada pengalaman kerja dulu nih tuh. Kalau misalkan kita mau kerja nih, tapi harus ada pengalaman kerja dulu minimal itu 2 tahun. Nah, kadang kan itu jadi permasalahan juga, kendala untuk kita mendaftarkan sebagai pelamar di beberapa mungkin pabrik-pabrik misalkan ataupun lembaga-lembaga. Nah, kalau misalkan dalam sudut pandang Ketum, apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan? Tentu mungkin untuk penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Mungkin kalau industri kan banyak lah untuk hari ini yang sedang dibangun ataupun memang yang hari ini sudah berjalan optimal. Tapi di sisi lain juga langkah dan strategi di Jawa Barat untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, begitu tuh. Kalau misalkan hari ini kita lihatlah dari berbagai persoalan pengangguran ini, kalau di kampung saya di Garut, jadi karena mungkin bagi mereka bekerja di Indonesia ini cukup sulit, jadi mereka ini lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri. Jadi mereka daftar kursus LPK, mengeluarkan kos sampai sekitar 50 juta, mereka berangkat ke Jepang, kontrak 3 tahun sampai 5 tahun. Mereka di sana bekerja sebagai petani, ada yang mungkin bekerja di hotel dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan sebetulnya. Jadi kita ini seolah-olah bahwa berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, tapi tidak di bangsa kita sendiri. Penyerapan tenaga kerja begitu. Tapi mana gitu angka pengangguran di Jawa Baratnya tinggi, tapi mungkin ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk menurunkan angka pengangguran. Tapi secara sudut pandang pemuda nih, apa sih kendalanya begitu? Apakah memang tadi menjadi indikator terkait batas usia, terus syarat pelamar, sehingga itu menjadi kendala?
kalau misalkan itu menjadi problematika, kenapa tidak dimudahkan? Begitu. Jadi kalau misalkan kita nih harus lulusan mungkin sekolah menengah atas ataupun SMK. Nah, apakah memang bisa lah SD begitu? Atau misalkan lulusan SMP, kalaupun tidak kan ada paket C dan sebagainya. Tapi kan bisa jadi itu tidak menjadi prioritas. Begitu. Nah, sehingga yang menjadi persoalan kan kita dihadapkan dengan hal demikian. Jadi pemudanya pun kita memberanikan diri untuk bekerja ke luar negeri gitu, karena penyerapan tenaga kerja di Indonesia ataupun di Jawa Barat kurang begitu. Dihadapkan lagi dengan PHK yang cukup banyak hari ini, berbicara tentang banyaknya lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain kita lihat juga banyaknya PHK di mana-mana. Nah, ini kan menjadi fenomena-fenomena yang cukup serius begitu. Apalagi mungkin ketika pengangguran ini dibiarkan kan dampak negatifnya banyak. Kita kan tidak bisa mencari pencaharian begitu, sehingga mungkin bisa mendekati kriminal begitu, karena mungkin tidak ada aktivitas produktif ya. Banyak begal. Kebiasaan itu kan kebiasaan buruk yang bisa mendekati. Makanya ini kan harus jadi solusi baik dari kabupaten, baik dari kota ataupun di provinsi. Jadi sebetulnya ketika memang hal ini harus dikoreksi ataupun langkah-langkah yang memang harus diperbaiki, tentu tadi yang saya katakan bahwa yang paling utama dalam aspek pengangguran terbuka ataupun banyak pemuda yang nganggur, itu tentu yang harus diperbaiki itu lewat sistem pembelajarannya. Karena memang dalam sistem pembelajarannya ini nanti kan ke depan pasti membentuk SDM, kemudian membentuk karakter dan lain-lain. Nah, artinya sekarang bisa kita ataupun kita dulu pernah mengalami sekolah SD, SMP, SMA ataupun bahkan SMK. Nah, dari beberapa tingkatan sekolah tersebut, khususnya di kalau SMK kan sudah pasti itu sesuai kejuruan. Nah, sedangkan di tingkat SMP sampai SMA ini kan kita hanya dibagi oleh IPA, IPS ataupun bahkan bahasa dan kekhususan lainnya gitu kan kalau di tingkat setara SMA. Nah, di pendidikan kita itu jarang sekali yang memang mengajarkan ataupun mengenalkan bagaimana kita harus mempunyai sisi kreativitas. Bagaimana kita harus memiliki etos kerja yang memang tidak terpaku oleh kerja-kerja semisal yang sekarang ketika definisi kerja menurut masyarakat kita itu kan harus ke kantor, harus ke pabrik, harus berangkat dari pagi sampai sore atau malam bahkan. Nah, hal ini kan menjadi hal yang harus kita perbaiki, berawal dari sistem pembelajaran kita yang memang harus dikenalkan sejak kalau menurut saya sejak dari SMP, karena dari situ mulai kita harus dikenalkan bagaimana cara memupuk kreativitas, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai etos kerja supaya ketika pasca SMP ke SMA dan bahkan ke tahap selanjutnya perguruan tinggi, kita tinggal memupuk apa yang sudah menjadi minat dan bakat kita yang dari SMP gitu. Karena kalau kita tidak dipupuk dari sejak dini, itu nanti akan labil, bahkan sampai lulus sekolah pun ketika tidak punya perencanaan dan kreativitas atau bahkan yang lebih parahnya tidak mengenal diri kita sendiri potensinya di mana, maka jangan salahkan ketika banyak pengangguran itu ada yang sarjana. Nah, itu tidak punya keterampilan. Tidak punya keterampilan, artinya yang tadi poin utamanya bahwa yang harus diperbaiki itu di sistem pembelajaran kita harus mengutamakan bagaimana kita memupuk sisi kreativitas, kemudian sisi keterampilan lainnya yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas atau bahkan terlebih khusus untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pergaulan. Dari sisi pergaulan gitu kan.
ataupun yang lebih kerennya itu human relasi. Nah, ini pun sangat penting untuk menunjang kita dalam konteks tadi mengatasi pengangguran terbuka atau mengatasi supaya kita tidak nganggur. Karena kan tidak banyak orang yang punya kreativitas tapi karena dia introvert, nah bakat dan minatnya pun tidak diketahui oleh orang lain. Dan orang yang akan mau merekrut dan justru yang mau merekrut dia karena dia punya sisi kreativitas lain yang dibutuhkan, nah itu tidak diketahui gitu kan, karena si individunya itu introvert Bakat gitu. terpendam lah ya. Bakat Bakat terpendam. terpendam, saking terpendam tidak diketahui orang. Nah, jadi kan sangat penting tadi, satu dari sistem pembelajaran, yang kedua dari sisi aspek human relasi, karena kan era teknologi sekarang banyak anak-anak yang memang lebih lebih nyaman sendiri karena dia sudah punya gadget, kemudian dia sudah nyaman dengan dunianya, jadi dia lebih memilih sendiri. Apalagi sekarang ada game online. Satu sisi itu tidak, satu sisi saya secara pribadi tidak menyalahkan hal itu, tapi ketika berlebihan itu sangat mempengaruhi terhadap dirinya, sehingga bakat dan minatnya tuh tidak terasah. Terus kemudian ketika berbicara soal persyaratan dunia kerja, nah tentu saya melihatnya dari persyaratan itu hanya wilayah administratif. Jadi untuk validasi bahwa si individu tersebut benar-benar pernah dan dipastikan mempunyai etos kerja yang bagus karena dia udah punya pengalaman kerja. Nah, kemudian yang tadi seputar seputar Persyaratan. ini bukan yang banyak pemuda yang kerja di luar. Betul. Nah, menyikapi karena persoalannya susah untuk melamar dengan beberapa banyaknya persyaratan, sehingga memudahkan mereka untuk berpikir, ya sudahlah berangkat saja ke Jepang, kontrak 5 tahun bisa dapat uang banyak, kan begitu pikirannya. Nah, dari hal itu kan sebetulnya mereka dilatar belakangi tadi antara susahnya pekerjaan di Indonesia, dan kedua gaji yang memang dianggap belum mencukupi kebutuhan. Tapi ketika kita analisa dengan pola ataupun tahapan dia kerja di luar, itu kan melalui kursus dulu. Betul, lembaga pelatihan dulu kan, kemudian baru setelah beres pelatihan kemudian dia diberangkatkan karena sudah dianggap siap untuk kerja di luar negeri. Nah, dari sistem tersebut kan tidak beda jauh ketika kita menyempatkan waktu untuk belajar dengan waktu tertentu, kemudian kita mempersiapkan diri untuk bekerja di dalam negeri. Nah, terlepas misalkan hasilnya sesuai dan atau cukup atau tidak cukup, itu kan kembali lagi ke kebutuhan. Karena yang kerja ke luar negeri itu tentu tidak semuanya mengutamakan karena dia butuh uang banyak dia harus ke luar negeri. Ada juga yang memang karena fashion, jadi dia ingin ke luar negeri sambil kerja. Ada juga yang memang ikut saudaranya gitu. Karena yang saya yakini bahwa berbicara pekerjaan itu ketika kita mau dan ketika kita jeli itu pasti banyak. Cuman ketika sempitkan dalam definisi kita harus kerja di pabrik, kita harus kerja di kantor, nah itu tentu kan terbatas. Nah, alhasil tadi yang harus kita benahi terlebih dahulu itu mindset dan kualitas SDM. Karena yang saya ketahui berdasarkan yang saya baca, pendidikan di Indonesia itu rata-rata hanya 9 tahun. Artinya kan hanya sampai SMP. Nah, hal itu pun sangat berpengaruh terhadap skill si masyarakat tersebut yang notabene pendidikannya sampai SMP terhadap peluang pekerjaan yang hari ini misalkan menentukan syarat SMA, menentukan syarat S1. Nah, jadi berbicara
angka pengangguran menurut saya itu tergantung kemauan kita secara pribadi mau berubah ataupun tidak, gitu kan? Karena tadi berbicara pekerjaan itu pasti selalu ada. Tapi ketika disempitkan dalam apa namanya? Dalam konteks kerja di kantor atau pabrik, nah itu pasti terbatas dan kita harus berani bersaing dengan yang lain. Dan ketika kita tidak mampu bersaing, ya artinya pasti kita tereliminasi dari persaingan tersebut. Karena kalau menurut saya, ketika memang kita bisa berkompetisi di Indonesia, tentu kita pun pasti akan mudah untuk bekerja di tempat lain, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi ketika memang hari ini mayoritas pemuda itu menginginkan kerja di luar karena gaji besar, dan justru yang harus yang harus direfleksikan secara bersama, analoginya gini, ketika kita hari ini di Indonesia tidak mampu bersaing, apalagi di luar. Karena yang saya ketahui bahwa di luar negeri itu sudah basicnya skill, bukan administratif seperti di kita. Betul. Harus ada ijazah dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak punya skill kemudian harus ingin bekerja di luar negeri, ya jangan harap lah gitu kan, ketika tidak punya skill. Karena kan orang di Indonesia aja juga kita insecure gitu, nggak mau bersaing dengan yang lain apalagi di luar gitu. Jadi kesimpulannya ya tadi, kita harus berani berubah menjadi lebih baik. Betul. Ada kemauan lah ya dari diri kitanya juga untuk misalkan tadi ya, kalau misal kita punya skill dagang, berarti kalau misalkan kita bisa melakukan hal-hal produktif begitu ya, itu dilakukan saja begitu. Nah, memang fenomenanya seperti itu, Tum. Jadi memang kalau misalkan tadi ya berbicara tentang gaji yang kecil, nah ini kan berpengaruh nih terhadap indeks pembangunan manusia juga ya. Di rata-rata pendapatan misalkan per kapitanya berapa. Makanya kalau misalkan indikator daripada daerah yang IPM-nya tinggi, itu pasti kita lihat UMK-nya pasti kecil. Begitu. Beda kan sama dengan Karawang begitu yang cukup besar UMK-nya. Nah, ini kan biasanya ada dalam angka IPM yang rendah. Nah, tadi dengan segala problematika pengangguran, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, untuk melakukan langkah-langkah strategi. Karena mungkin kalau misalkan tidak kita lakukan hal-hal yang jadi solusi, ya kan ini berdampak luas. Tadi kan bisa jadi angka kriminal dari sektor pengangguran dan ekonomi ini kan, ataupun mungkin selain daripada tadi yang kerja ke Jepang, ada juga yang memberanikan untuk berangkat ke Kamboja jadi dengan admin jalur slot. Nah, bisa jadi admin slot ataupun mungkin mereka bekerja sebagai buruh. Tapi kan dalam konteks ini mereka berangkat dengan persyaratan yang ilegal begitu. Ketika di sana dijual belikan begitu, atau ada TPPO lah unsur di sananya. Nah, ini kan sebagai bentuk perhatian, langkah yang harus segera respon cepat begitu, sehingga pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat ini harus berkesinambungan untuk mengurai permasalahan begitu. Di mana nih untuk melakukan beberapa indikator permasalahan, solusinya bagaimana begitu. Kalau misalkan tadi kalau dalam perspektif pendidikan begitu ya, terkait mungkin kita harus dibiasakan bahwa kan dulu mah kalau misalkan kita sekolah SD, SMP ada ekskul tuh, ekstrakurikuler. Nah kan kalau misalkan kita bisa giring untuk keterampilan begitu. Jadi tidak hanya SMK saja yang berbicara tentang otomotif, multimedia gitu. Sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan pun kan bisa dilatih begitu. Bagaimana dia bisa bertanam, dilatih seperti itu kan. Mungkin ekskulnya menanam padi di sawah kan begitu. Atau misalkan bongkar pasang kendaraan, alat-alat mesin dan sebagainya. Biasanya kan itu
hanya beberapa jurusan untuk menggeliti itu kan tidak merata. Nah, artinya kan juga kalau dalam sistem pendidikan juga harus dibangun pembangunan karakter juga ya dari sejak dini agar terlatih di kemudian hari dan siap begitu mau bekerja ataupun sebagai pelaku usaha. Nah, ini kan yang harus dipersiapkan. Makanya kalau misalkan tadi ya tidak salah juga sebetulnya kalau misalkan kita mau berangkat ke Jepang ataupun ke luar negeri. Tapi kan konteks hal ini kenapa menjadi persoalan ketika mereka berangkat memberanikan diri. Nah, ketika ke Kamboja tapi secara ilegal, artinya kan ada persoalan begitu. Apakah susah di sini begitu ataukah bagaimana begitu. Nah, sehingga ini yang harus menjadi konsentrasi fokus. Nah, kalau misalkan tadi bahkan banyak pengangguran di lulusan perguruan tinggi ya, mahasiswa-mahasiswa. Ya memang kondisinya seperti itu. Artinya kan ini kembali lagi pada kita. Apakah ada kemauan untuk melawan rasa mager begitu, rasa keseharian kita yang memang tidak produktif sehingga potensi-potensi dalam diri kita bisa dikembangkan. Nah, baik Tum, kalau misalkan hari ini kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin secara produktif ya. Ketum mungkin bisa menggambarkanlah keseharian yang hari ini bisa dilakukan. Contoh apa saja Tum yang konkret begitu. Karena kan biasanya anak-anak muda ini inginnya praktis begitu. Ingin praktis, ingin gaji besar begitu kan, tidak mau kalau misalkan kita merintis lah. Bahasanya merintis dulu dari nol supaya misalkan untuk ke angka 10 itu 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Nah, apa langkah-langkah yang memang bisa jadi solusi untuk misalkan bagi para pemuda yang hari ini resah begitu, menjadi seorang pengangguran. Karena kalau misalkan ini dibiarkan berpengaruh juga terhadap psikologis, terhadap mental begitu. Bisa jadi kan kalau misalkan ini dibiarkan dampak problematika untuk di sosial juga buruk lah begitu tuh. Jadi mungkin kalau dicontohkan secara konkret, tentu ini sangat variatif dan kompleks. Tapi yang jelas semua harus berangkat dari apa yang disukai. Karena ketika ada yang disukai dan menghasilkan itu sangat lebih nyaman untuk dikerjakan. Semisal ketika ada yang contoh ketika atlet bola itu kan karena dia hobi kemudian bisa menghasilkan. Nah, ataupun misal yang lainnya ketika ada yang hobi berdagang ataupun sekarang ada yang hobi bermain medsos, itu kan ketika digeluti kemudian di manage itu pasti menghasilkan. Ataupun misal ketika berkaca pada saya secara pribadi, tentu kan karena saya dari sejak kuliah itu hobi menulis. Dan hal itu tetap saya jalankan karena memang suka menulis. Jadi alhasil saya manage, kemudian sekarang mungkin setidaknya ada 4 media yang saya kelola. Udah jadi income pribadi lah ada ya. Ya cukup lah buat beli rokok. Betul, menyambung hidup. Menyambung hidup. Nah, jadi tentu harus berangkat dari apa yang disukai dan apa yang dibutuhkan. Iya. Karena kan di masyarakat itu kan banyak sekali yang dibutuhkan. Baik itu misal kalau di konteks dagang ada yang pasti perlu sembako. Ada yang kalau di medsos pasti ada yang harus dipublikasi ataupun mau dipublish supaya semakin terkenal ataupun supaya barang produknya laku dijual gitu kan. Ataupun jasa-jasa lainnya yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi memang tadi kalau basicnya tuh ada 2, yang pertama yang disukai, yang kedua yang dibutuhkan. Kalau untuk contoh konkret, satu mungkin kita bisa berjualan apa yang kita suka, gitu kan. Baik itu jualan rokok, misal karena saya lagi ngerokok, jualan kopi, dan jualan-jualan lain yang memang bisa menghasilkan. Karena gini, di kita memang masih banyak pemuda yang
gengsian. Padahal ketika kita amati dan kita sadari, konglomerat sekalipun itu berangkatnya dari yang kecil-kecil dulu, nggak langsung jadi konglomerat. Ada yang jualan rokok dulu, ada yang jualan apa dulu. Tapi memang bedanya mereka itu tersistem. Sekarang mungkin memang jualan rokok yang untungnya 1.000-2.000. Ke depan mungkin dia jadi distributor rokok. Kemudian ke depannya lagi dia bisa bangun pabrik. Nah, dari langkah-langkah kecil itulah yang bisa menciptakan sesuatu hal yang besar. Karena kan nggak mungkin kita naik dari tangga 0 ke tangga 10 pasti capek, tapi harus step by step. Karena yang saya maklumi dan saya mengerti pun memang agak gampang-gampang susah untuk memulai gitu kan. Untuk memulai kemudian konsisten karena perlu visi yang kuat. Ketika kita belum punya visi yang kuat, ya jangan heran langkah yang dibangun oleh kita itu cenderung kadang maju kadang enggak gitu kan, atau bahkan kadang ganti jalan lagi gitu. Nah, artinya hal ini harus dipahami oleh kita bersama. Ketika kita berani memulai, kemudian kita kebetulan dikasih kesempatan, kenapa tidak untuk dijalankan secara konsisten itu. Nah, terus kemudian ketika berbicara soal solusi apa yang harus dilakukan oleh Pemprov, nah mungkin ini bisa jadi apa masukan kita ke Pemprov bahwa kan pasti banyak tuh investasi yang digulirkan di Jawa Barat ataupun pabrik-pabrik yang dibangun di Jawa Barat. Nah, kenapa tidak pemerintah provinsi membuat satu regulasi di satu pabrik tersebut minimal 30-50% pekerjanya itu warga lokal. Itu yang pertama. Atau persyaratan bisa dimasukkan yang terdahulu mungkin secara sekolah tidak tamat begitu terkendala. Terus ketika sudah dibuat peraturan tersebut, kita juga ataupun Pemprov juga menyiapkan pendidikan ataupun ya macam training atau short course untuk menyiapkan skill yang akan dimasukkan ke pabrik tersebut. Jadi tidak hanya tidak hanya kebijakannya aja, tapi mereka pun dididik dulu gitu kan. Karena kan pasti wajar yang punya perusahaan ataupun yang punya pabrik itu mau pekerja yang berkualitas untuk menunjang perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi tadi yang jadi masukan kita ke Pemprov tentu ada dua tadi. Yang pertama, membuat satu aturan di beberapa pabrik ataupun perusahaan di Jawa Barat mewajibkan 30-50% pekerjanya itu warga setempat. Yang kedua, selain peraturan tersebut, Pemprov Jabar juga harus melatih calon pekerjanya calon pekerja warga setempat yang akan ditempatkan di perusahaan atau pabrik tersebut supaya tidak ada yang dirugikan. Karena kan fenomena hari ini tidak hanya sekedar pekerjaan yang sulit, tapi banyak calo-calo pabrik yang memang sangat merajalela gitu kan. Jadi ketika ingin kerja harus nyogok dulu, ketika ketika sudah nyogok nggak diterima kan. Kejadian-kejadian tersebut tidak sedikit. Jadi saya harap gitu kan hadirnya Pemprov kemudian hadirnya pemuda itu mampu menjadi motivasi ataupun mampu menjadi problem solving untuk menekan angka pengangguran. Karena ketika pemudanya kreatif,
kemudian ketika Pemprovnya juga peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam menekan angka pengangguran, itu saya yakin gitu kan, angka pengangguran di Jawa Barat pasti bisa diatasi gitu, karena kan tidak hanya sekedar Pemprovnya aja yang bergerak, tapi pemuda dan masyarakatnya pun ikut membersamai, jadi terjalinlah ruang-ruang kolaborasi yang memang produktif begitu. Jadi, lamun cekolot mah kadaek moal nyapek cenah gitu gininya. Cekolot eta peribahasa gitu si lokana teh. Memang cukup menariknya investasi secara nasional di Jawa Barat ini hampir 210,5 triliun. Cukup besar, tertinggi di antar provinsi yang lain. Tapi angka pengangguran pun juga tinggi. Persoalannya kan itu. Nah, di sisi lain langkah yang tadi mungkin sebagai masukan, di sisi lain penyerapan tenaga kerja untuk teritorial warga daerah, terus untuk pelatihan mungkin ya, balai latihan kerja juga harus hadir ya, BLK itu melatih mungkin ya soft skillnya, keterampilannya agar sesuai dengan kebutuhan baik dari keinginan industri itu sendiri. Nah, ataupun mungkin dari sisi persyaratan agar dimudahkan begitu pengalaman-pengalaman yang memang bisa menjadi dia melamar kerja, menjadi dia dimudahkan, itulah intinya mungkin. Nah, menariklah kalau misalkan bisa kita kupas terkait beberapa persoalan ya, yang penting dalam konteks hal ini bagi pemuda ya, khusus kita dari kaum pemuda ataupun yang tua yang hari ini sedang dihadapkan pengangguran dan PHK ini kan jadi persoalan serius. Yang penting untuk pemuda punya kemauan saja begitu kan, baik tadi mungkin kalau misalnya kita suka dagang ya dagang saja begitu, kalau misalkan kita bisa menulis ya menulis saja begitu, artinya kan ada income juga kan untuk keseharian. Kalau misalkan ini dibiarkan berlarut-larut, mungkin kebijakan yang dilakukan Pemprov juga hal demikian, tapi kan untuk para pemudanya juga punya kemauan kan itu. Kalau kitanya tidak punya kemauan, mageran, rebahan, kan itu yang menjadi persoalan. Artinya kesadaran dari diri kita dulu kan yang harus bisa melatih tadi hal-hal demikian begitu, agar bermanfaat lah begitu. Kalau cekolot mah tetambuh-tambuh teuing meureunanya, atau misalkan cek peribahasa kolot kan lebih baik untung saeutik tapi mayang daripada untung gede harus nunggu beberapa tahun gitu. Laras alit nirilik agung cekap geningan gitu katanya. Nah, iya kan maksudnya konteksnya kan ari dina usaha mah gitu ketua. Saya gitu maksudnya sebagai pelaku usaha jualan sembako gitu, tadi ku ketua disampaikan memang alit nirilik tapi mayang teh gitu, nu penting mah aya we gitu surpep yang hidup mah gitu. Maksudnya di sisi lain meureunan menuju kuliah gitu sambil meres. Karena iya kan artinya kemauan. Jadi tong gengsian. Saya mah teu gengsi ketua, dagang minyak dagang beas dagang gitu. Nya mun misalkan aya ngajual jasa, jual beli naon bahan-bahan bangunan gitu. Di ajar we di kerja gitu, maksudnya eta kan jadi motivasi daripada cicing gitunya, mending aya kahayang aya kadaek gitu meh nyapek tadi nama gitu maksudnya. Nah, campur Sunda mah dengan naon bisi meh paham cekolot mah kudu disundakeun meh ngarti cenah gitu tah. Jadi itulah yang mungkin hal demikian dari segelumit persoalan terkait pengangguran ya. Mungkin beberapa yang harus difokuskan juga kan hari ini juga pembahasan RPJMD Pemprov Jabar, RPJPD mungkin sekarang sudah habis ya dari 2025 sampai 2025. Ini kan rancangan untuk 25 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan. Pengejawantahan dari Bapak Gubernur visi misi Jawa Barat Istimewa. Ya, kita mudah-mudahan dorong saja kebijakan-kebijakan yang memang hari ini untuk menurunkan angka pengangguran. Begitu kita support dari sisi-sisi kebijakan yang akan dilakukan begitu. Entah itu baik dari kabupaten atau kota. Begitu ketua. Jadi memang yang agak menarik ketika tadi disinggung soal sistem pembangunan nasional di Jawa Barat ini kan, yang saya ketahui kurang lebih kita punya alokasi APBD itu sekitar 30 triliun. Mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi, tapi dari 30 triliun itu yang saya harapkan tidak hanya disalurkan terhadap program-program taktis yang memang notabene misal kayak yang sifatnya bantuan sementara kayak bansos dan lain-lain. Bukan berarti menyalahkan hal tersebut, tapi alangkah lebih baiknya memang
disiapkan ataupun disalurkan terhadap program-program yang produktif, menunjang jangka panjang lah. menunjang jangka panjang, terutama di wilayah pemupukan SDM yang siap kerja gitu. Karena dari alokasi anggaran sebanyak itu, saya kira kalau misalkan dikelola dengan baik dan programnya pun efektif, itu sangat bisa untuk melatih angka pengangguran di Jawa Barat. Karena sebetulnya tidak hanya infrastruktur yang lebih utama gitu. Memang satu sisi infrastruktur itu sebagai penunjang ekonomi gitu kan. Infrastruktur juga harus Nah, dan SDM pun lebih penting karena ketika ada fasilitas ataupun infrastruktur dan SDM-nya tidak disiapkan kan tidak manfaat. Yang ada misalkan malah jadi jadi hal yang memang kurang produktif, misal balapan liar gitu kan karena jalannya bagus mulus, pemudanya balap-balapan gitu kan, drag-dragan. Nah, jadi hal itu yang harus mungkin dipertimbangkan oleh Pemprov karena eh, kabupaten kota itu sangat minim alokasi anggarannya dan tidak mampu untuk mengcover kebutuhan ataupun melatih pengangguran di daerahnya. Tapi ketika Pemprov mencoba lebih memperhatikan alokasi APBD-nya terhadap mengentaskan angka pengangguran terbuka, saya kira itu sangat mampu. Karena dari kurang lebih 29 sampai 30 triliun yang jadi alokasi APBD Pemprov Jabar itu sangat besar gitu kan. Dan saya yakin sangat mampu untuk melatih ataupun membangun usaha bagi masyarakat karena sangat banyak sekali menurut kita gitu kan dari alokasi APBD yang ada di Jawa Barat totalnya gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita analogikan yang lebih sederhana gitu kan, ketika memang uang tersebut diberikan ataupun disalurkan untuk modal pemuda itu bahkan lebih efektif gitu kan karena fenomena hari ini kebijakan yang dibangun pemerintah ataupun alokasi APBD yang diutamakan oleh pemerintah itu lebih mengutamakan kebutuhan internal gitu kan, baik itu gaji dan sebagainya. Satu sisi memang tidak salah karena mereka pun bekerja dan mereka pun punya haknya, tapi jangan kesampingkan juga soal kesejahteraan masyarakat dan pengangguran yang ada di Jawa Barat supaya semua mungkin bisa lebih baik secara ekonomi dengan kolaborasi yang dibangun bersama. Jadi tidak hanya masyarakatnya aja tapi pemerintahnya pun ikut memberi jalan gitu. Jadi tidak leuleungan teuing lamun cek Sunda nama. Betul. Memang fokus hari ini kan kebijakan itu yang selalu jadi prioritas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ya. Perhatiannya memang harus kita konsentrasikan mungkin untuk oleh mereka bukan kita, oleh mereka para pemangku kebijakan adalah serius dalam mencoba untuk merumuskan penurunan angka pengangguran agar penyerapan tenaga kerja ini di Jawa Barat masih juga. Jadi kalau misalkan yang Garut, pabrik di Garut, orang Garut gawe di Garut gitu maksudnya. Bukan orang Tasik gawe di Tasik, gawe di Garut, tapi orang Tasik gawe di Tasik gitu ta. Jadi mungkin ayeuna orang Garut gawe di Jepang gitu maksudnya misalkan pegawaian di Garut. Nah, hal demikian mungkin yang menjadi perbincangan dan topik hari ini di mana angka pengangguran di Jawa Barat ini jadi nomor 1 kan. Ini menjadi persoalan serius lah yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Apalagi kan kaum akademis, kaum pemikir yang memang harus
ikut terlibat, mungkin mendorong kebijakan. Kan ini yang harus dibutuhkan. Jadi kesinambungan dan kolaborasi ini di sisi lain yaitu kerjasama antara stakeholder baik masyarakat, mungkin baik pemerintah hadir di dalam keresahan-keresahan tersebut. Karena mungkin untuk sektor ekonominya juga terpenuhi dan lain-lain, mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan harian ya tadi karena mungkin kenapa bansos terus ya tidak menunjang, dan itu kan hanya konsumtif harian, artinya kan harus ada kebijakan yang jelas. Contoh kalau misalkan ya sudahlah kegiatan-kegiatan untuk masyarakat yang memang kurang mampu, contoh tidak berdaya untuk bekerja, misalkan ya kita kasih lapangan usaha, entah itu dengan mengelola ikan di halaman rumah atau misalkan jadi kelompok peternak, kan itu bisa dilakukan. Artinya yang ini yang harus dimasifkan di sisi lain, kebijakan-kebijakan untuk menunjang perekonomian kan. Kan pada akhir dan pada ujungnya outputnya semua kan berbicara tentang ekonomi. Ini yang harus kita perhatikan, artinya kemampuan keuangan begitu untuk tadi pendapatan per kapitanya juga tercukupi begitu, tidak rendah. Dan ini yang menjadi persoalan, kalau rendah ya memprihatinkan, artinya daya beli juga rendah begitu. Nanti berimpact pada mungkin ya bisa jadi pemenuhan gizi, kan panjang kalau diurai lagi terhadap ekonomi, pengangguran, gizi tidak tercukupi, merebarlah kalau misalkan ini dibedah awal mula dari berangkatnya berbicara tentang pengangguran begitu, karena outputnya tetap berbicara tentang ekonomi, keuangan begitu. Iya betul Pak, jadi memang satu sisi kebijakan Pemprov itu yang diutamakan pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan. Dan memang ketika dianalisa lebih jauh dan kita pahami lebih dalam, ketika memang kita tidak sehat dan tidak pintar, tidak belajar, tentu akan mengakibatkan kemiskinan. Tuh. Nah, artinya tinggal bagaimana kebijakan pendidikan seperti apa yang terarah dan kemudian mampu menciptakan daya kreativitas penunjang ekonomi, kemudian disiapkan juga gitu kan pelayanan kesehatan yang bagus, dan bahkan tidak hanya sekedar pelayanan kesehatan, sosialisasi tentang kesehatan masyarakat pun sangat penting, karena kan banyak masyarakat yang mungkin yang secara edukasi belum tahu bahwa ketika berbicara kesehatan itu tidak hanya soal ketika yang sakit aja, tapi kan bagaimana pola hidup dan lain-lain. Dan ketika berbicara pendidikan pun tidak hanya lulus dan kerja aja, tapi bagaimana isi pendidikan itu disiapkan supaya mampu membangun kreativitas, minat dan bakat yang jadi penunjang ekonomi ke depan gitu. Dan terlebih lagi misal ketika itu yang jadi prioritas, kemudian ada juga gitu kan seputar prioritas visi misi kepala daerahnya gitu. Jadi tidak hanya kesehatan dan pendidikan, tapi ada juga prioritas visi misi, kemudian ada juga prioritas penunjang. Nah, yang terjadi hari ini memang mayoritas itu yang lebih diutamakan itu prioritas penunjang gitu kan. Dari prioritas penunjang baru ke pendidikan dan kesehatan, sehingga ke visi misi dan lain-lain ataupun kebutuhan masyarakat yang mendesak lainnya itu jarang difokuskan. Jadi hanya sekedar formalitas aja akhirnya gitu. Iya. Tapi harapannya dengan kepemimpinan yang hari ini hadir gitu, baik di Pemprov ataupun di kepala daerah, itu mampu membaca kebutuhan masyarakatnya, karena kan tidak sedikit kepala daerah yang memang mungkin agak kaku dalam membaca kebutuhan masyarakatnya, khususnya di wilayah pengangguran. Itu misal secara sederhana, dari alokasi anggaran Pemprov yang ada, kenapa tidak setiap 6 bulan sekali dibuat job fair untuk menyerap angka pengangguran di Jawa Barat gitu. Karena kan tadi udah banyak tuh gitu kan, di pendidikannya disiapkan, kemudian kebijakannya disiapkan untuk yang punya pabrik ataupun investor, belum lagi disiapkan juga dimaksimalkan di wilayah tadi kan
perusahaan ataupun pabrik yang sudah jalan pasti kan keluar masuk karyawan tuh, ada yang sudah keluar dan pasti membutuhkan karyawan lagi. Nah, kenapa tidak disiapkan dalam bentuk job fair setiap entah itu 6 bulan atau bahkan lebih bagus 3 bulan sekali gitu kan, supaya semua bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja ketika memang inginnya masyarakat itu bekerja di pabrik atau toko gitu. Jadi kan nggak sedikit juga yang memang dia itu tidak mau berdagang tapi maunya kerja aja di orang gitu. Dia tidak mau bangun usaha, maunya ikut aja usaha di orang. Nah, itu memang tidak kita tidak menyalahkan hal itu, tapi yang jelas hadirnya Pemprov dan khususnya bagi kawan-kawan akademis ataupun mahasiswa dan pemuda yang concern di wilayah hal tersebut itu mampu menjadi problem solving gitu kan, ataupun solusi untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Jadi supaya supaya lebih efektif lah dalam melakukan kegiatan ataupun program yang sifatnya mengatasi masalah itu. Siap, menarik sekali Tom Ilham. Jadi kalau kita bedah dari persoalan pengangguran ini cukup dijabarkan ini bisa nanti masuk pada wilayah harapan lama sekolah yang menurun, karena mungkin ya keuangan juga terbatas kan. Nanti juga pada permasalahan stunting, ya kita karena nggak punya uang, daya beli kan berarti rendah, artinya juga kita pembelian makanan bergizi kurang. Nah, sebetulnya kalau misalkan konteks kemiskinan, kalau misalkan ini kita hubungkan dengan indeks pembangunan manusia, rata-rata pendapatan per kapita rendah, memang ini dari sektor pendapatan. Artinya kan mungkin tadi kalau yang usaha punya usaha dapat income, kalau yang kerja dapat gaji kan begitu. Nah, kalau misalkan yang tidak bekerja, tidak berusaha, kan ini yang repot. Ini yang harus menjadi fokus perhatian. Begitu, harus diberdayakan, harus dikembangkan, harus diwadahi. Begitu. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita lanjut di episode kedua. Pembahasan mungkin nanti secara penjabarannya terkait dampak-dampaknya kan. Kalau ini kan berbicara tentang keresahan, apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi, terus apa yang menjadi kendalaan anak muda susah bekerja, tadi dari persyaratan yang orang Garut bekerja ke Jepang, ke Kamboja, kan dari sektor-sektor itu juga kita harus bisa analisa faktor apa yang mempengaruhi sehingga punya keberanian untuk berangkat ke negara orang begitu. Tadi mungkin dari aspek penyerapan tenaga kerja, dari soft skill kan yang kita harus gali potensinya, dari kemauan tadi yang harus memang kita tumbuhkan. Artinya tidak boleh gengsian begitu. Nah, silakan Tum Ilham untuk closing statement dulu. Ini sebagai kata pengantar saja untuk teman-teman yang menonton juga termotivasi untuk membaca. Pada dasarnya membaca juga, ini persoalannya begitu. Angka investasi di Jawa Barat tinggi, angka pengangguran tinggi, kan itu persoalannya. Mungkin saja kita kan tercatat sebagai pengangguran begitu. Tapi kan di sisi lain kita juga jangan stuck di situ. Artinya ada kemauan, ya usaha dagang begitu. Begitu Tom, silakan. Siap, untuk closing statement mungkin untuk episode kali ini berbicara soal pengantar tadi, pengangguran terbuka. Dari saya, ketika memang kawan-kawan tidak mau menganggur, maka kawan-kawan tidak boleh gengsi, tidak boleh malas, dan tidak boleh tidak membaca. Karena ketika kita gengsi kemudian malas dan tidak mau membaca, maka jangan salahkan orang lain, jangan salahkan lingkungan sekitar ketika kita menganggur dan tidak bekerja. Jangan menyalahkan pemerintah juga berarti. Jangan menyalahkan pemerintah juga, karena apapun yang ingin kita lakukan itu berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Mungkin gitu dari saya. Siap, terima kasih. Oke sahabat Gerak Publik, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Siap, terima kasih Tom atas waktunya. Siap, sama-sama.